Ada perintah untuk kemudian menghidupkan malam di malam bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan sholat taraweh. Tepat bercurhat beliau-beliau ini adalah Allah, bukan siapa-siapa. Wahai Abdullah, kamu itu jangan seperti fulan. Yang mana fulan tersebut itu dia melakukan sholat malam, tapi kemudian meninggalkan sholat malam selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dawuh sapa Aisyah. Rupane dawuh makana ora ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yazidu nambahi sapa Rasul fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Wala fi ghairihi lan ora ing dalam liyane Ramadan. Nambahi ala ihda asyarata ing atase 11 apane rakaate. Yusolli salat sapa Kanjeng Nabi arbaan ing 4 rakaat. Wala tasalan aja takon sapa sira an husnaihinna saking baguse arbaah. Watulihinna lan dawane arbaah. Summa yusolli nulis salat sapa Kanjeng Nabi arbaan ing 4 rakaat. Fala tasal mongko aja takon sapa sira an husnihinna saking baguse arbaan. Watulihinna lan dawane arbaan. Summa yusolli nulis salat sapa Kanjeng Nabi talatan ing 3 rakaat. Kala dawuh sapa Aisyah tuh Sayyidah Aisyah. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun ya Rasulullah utawa takon sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah. Atanamu ana toh tilem sapa jenengan qabla atu watiros ing dalem sadurunge yen to witir sapa jenengan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Aisyah ya Aisyah. Ainaya inna an ainaya sak temene mripat loroh ingsun. Iku tanamani turu karone walaya namulan ora turu apa qalbi ati ingsun. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat lahuma kedua Imam Bukhari dan Imam Muslim anha saking Sayyidah Aisyah. Karena ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi minal laili saking wengi. Asyra rakaatin ing 10 rakaat. Wa yutiru lan witir sapa Kanjeng Nabi bisa jedatin kelawan sak rakaat. Wayar kaulan rukuk sapa Kanjeng Nabi rakaatayil fajri 2 rakaate salat subuh. Fatilka salata asyarah fatilka mongko ta mengkono rakaat iku salata asyarata 13. Hadis ini menceritakan bagaimana Nabi Muhammad melakukan sholat witir atau sholat malam. Menurut riwayat Aisyah, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyara rakaatan. Nabi Muhammad menurut Aisyah ketika Nabi Muhammad melakukan sholat malam, Nabi Muhammad tidak lebih melakukan sholat malam kecuali 11 rakaat. Yusolli arba'an falatas al an husnihinna watulihin.
Yang pertama, Nabi Muhammad sholat 4 rakaat. Dan jangan tanyakan bagusnya sholat Nabi Muhammad dan juga panjangnya waktu melaksanakan sholatnya Nabi Muhammad. Tentu bagus sekali, khusyuk sekali, dan tentunya terlepas dari duniawi. Dan tentunya juga sholatnya Nabi, kalau Nabi sholat tentunya panjang sekali. Nggak kayak kita. 4 rakaatnya kita dengan 4 rakaatnya Nabi dengan mungkin 40 rakaatnya kita, itu hampir-hampir sama. Ya selagi tidak witir. Kalau witir cepat banget ya, walaupun kita ngerjakan hanya 20 rakaat. Kok witir? Walaupun bukan sholat tarawih, sholat tarawih kita 20 rakaat itu cepat sekali. Nah, sholatnya Nabi Muhammad panjang-panjang, khusyuk-khusyuk. Itu sholat Nabi Muhammad. Jadi kata Ibunda Aisyah, jangan tanyakan khusyuknya sholatnya Nabi Muhammad, dan jangan tanyakan panjangnya waktu melakukan sholatnya Nabi Muhammad. Karena sudah tidak didapat dibedakan tidak bisa disamakan dengan kita. Tsumma yusalli arba'an falatas'al an husnihinna wa tulihin. Setelah Nabi Muhammad melakukan sholat 4 rakaat, Nabi Muhammad melakukan 4 rakaat lagi. Tsumma yusalli salasan, dan Nabi Muhammad melakukan sholat 3 rakaat setelah 4 rakaat. Ini kalau kita komparasikan dengan hadis Aisyah tentang sholat witir, maka ada korelasinya. Artinya sholat witirnya Nabi Muhammad menurut Sayyidah Aisyah itu hanya 8 rakaat. Sholat witirnya 3 rakaat. Berapa? 11 rakaat. Maka tadi Ibunda Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah melakukan sholat malam kecuali 11 rakaat, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nah, berbeda dengan pandangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ketika melihat Nabi Muhammad sholat malam, justru kemudian 20 rakaat. Jadi sholat tarawih kita itu berapa jumlahnya? Boleh 8, boleh 20, boleh 26, boleh 28. Pernah 28? Kul huwaile kesuwen. Nah, tapi itu Nabi Muhammad lakukan itu. Dan perlu dicatat juga, sholat tarawihnya Nabi Muhammad itu tidak berjamaah. Sehingga istilah tarawih sendiri bukan dari Nabi Muhammad, tetapi dari Sayyidina Umar. Di Sayyidina Umar lah kemudian dibuat formulasi sholat tarawih yang baru, beda dengan Nabi Muhammad. Di mana di zaman Nabi Muhammad tidak perlu jamaah. Di Sayyidina Umar, ketika masa Umar atau Sayyidina Umar menjabat menjadi khalifah, dibuat sholat taraweh dengan berjamaah. Dengan alasan biar yang nggak pernah sholat taraweh itu malu. Kan pastinya ada perintah untuk kemudian menghidupkan malam di malam bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan sholat taraweh. Kalau sholat tarawihnya kita paling sampai berapa jam kan? Sholat tarawihnya para sahabat itu sampai hampir subuh. Maka mereka cocok ketika dikatakan menghidupkan malam Ramadan. Nah kalau kita ya, menghidupkan ya setelah Isya saja. Ya. Itu begitu. Jadi Sayyidina Umar lah yang kemudian membuat sholat tarawih itu berjamaah.
dan dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sampai sebegitunya Sayyidina Umar. Nah, sehingga dikatakan bid'ah sholat taraweh dengan berjamaah, ya pantas. Ya. Sudah pantas sekali sholat taraweh dengan berjamaah dikatakan sebagai bid'ah. Karena apa? Di zaman Nabi tidak ada, di zaman Sayyidina Umar ada. Ya, itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Nah, itu ngeris ya. Enggak. Bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan kita lakukan, insya Allah bid'ahnya adalah mahmudah. Nah, itu sholatnya Nabi. Dan hadis ini diriwayatkan dan terekam di dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim. Atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Redaksi yang berbeda tetapi substansinya sama, meriwayatkan dari atau diriwayatkan hadis dari Ibunda Aisyah bahwa hadis yang ini mengatakan Nabi tidak melakukan sholat 11 rakaat, melainkan 13 rakaat. Hadisnya adalah kana yusolli minalaili asyroh rakaatin wa yutiru bisa jedatin wa yarka'u rakaatayil fajri fatilka salah satu asyarah. Ya, tapi di sini ada tambahan apa? Sholat sebelum subuh. Jadi 11 rakaat ditambah 2 rakaat. Iya kan? Sama dengan 13 rakaat. Ya sama, substansinya sama. Substansinya adalah 11 rakaat. Sebagaimana tadi Ibunda Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah melakukan sholat malam kecuali hanya 11 rakaat. Nah, tambah dengan sholat fajar maka 13 rakaat. Wa anhalan iku setengah saking Ibunda Aisyah atau Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dawuh sapa Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi minalaili saking wengi salah sarokata ing kelawan 13 apane rakaate. Yusolli salat sapa Kanjeng Nabi minalaili saking wengi salah asyarah ya kelawan 13 apane rakaate. Yutiru witir sapa Kanjeng Nabi mindalika saking mengkono-mengkono salasa bi khamsin kelawan 5 rakaat laya jelisu ora lungguh sapa Kanjeng Nabi fi syai'in ing dalam suwici-wici ila fi akhiriha kecoba ing dalam akhiri khamsah. Jadi Nabi Muhammad menurut Ibunda Aisyah beliau kalau salat malam itu 13 rakaat yang mana 5 rakaat di antara 13 rakaat tersebut merupakan salat witir. Salat witirnya Nabi dalam 5 rakaat tersebut itu tidak salam kecuali salam di akhir rakaat. Nah, ini yang saya katakan bahwa salat sunnah itu boleh disambung, ya kan? Boleh tidak salam 2 rakaat, tapi di akhir saja salamnya. Nah, tetapi setiap 2 rakaat pasti tasyahud. 2 rakaat tasyahud. Jadi rakaat ke berapa? 2, keempat tasyahud. Kemudian 1 rakaat salam ya, atau di rakaat kelima salam. Wa anhalan iku setengah saking Ibunda Aisyah. Nah, ini kenapa kok kemudian hadis tentang sholat malamnya Kanjeng Nabi banyak diriwayatkan Ibunda Aisyah. Karena apa? Karena memang Ibunda Aisyah lah yang paling dekat dengan Nabi manakala Nabi Muhammad bangun tidur untuk kemudian melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, diketahuinya jumlah rakaat sholatnya Kanjeng Nabi pada sholat malam itu karena
Nabi melakukannya bukan di masjid, tetapi di rumah. Maka sholat sunnah itu ada yang berpendapat yang utama dilakukan di rumah, bukan di masjid. Sholat sunnah. Nah, tapi kalau sholat taraweh, yang notabene itu ada kesunatan yang sebagaimana diajarkan Sayyidina Umar bin Khattab untuk berjamaah, ya jamaah. Ojo sholat dhewean. Engko kebalik-balik pemahamannya. Sekali lagi sholat taraweh itu yang kemudian kita berjamaah itu juga menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang syiar pada saat itu. Syiarnya bagaimana? Dilihatnya ibadah kita oleh kaum non-muslim. Oh begitu ya, orang Islam kalau ibadah semangatnya luar biasa. Berapa jam mereka berdiri, berapa jam mereka sujud, berapa jam mereka rukuk, itu mereka tahan. Itu sholatnya kita. Nah itu untuk syiar. Jadi kalau dalam keadaan semacam itu jangan pakai dalil sholat sunnah paling baik berada di rumah. Ya, berada di rumah, jangan. Nah itu wong syiar. Syiar itu pamer dalam tanda kutip. Pamer kebaikan untuk kemudian ditiru. Itu namanya syiar. Boleh enggak? Ya boleh. Boleh. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj ketemu dengan siapa? Para nabi. Nabi Muhammad pada saat itu pamer dengan para nabi yang lain. Pamer bagaimana? Pamer di antara umat Nabi Muhammad ada orang yang mulia yang melebihi nabi-nabi terdahulu yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Pamer Nabi Muhammad itu. Jadi bangga Nabi Muhammad memiliki siapa? Umat yang hebat semacam itu. Nah sebaliknya kita ini termasuk di dalamnya atau tidak? Tentunya tidak. Kita nggak hebat. Kongkon ngaji nggak ngaji, kan? Suruh sholat sunnah aja nggak mau sholat sunnah, makanya kita nggak hebat. Nah, para ulama kita, para wali kita, terutama Syekh Abdul Qadir Jailani, itu tingkatan beliau, tingkatan derajat kehambaan beliau di mata Allah melebihi para nabi yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Nah, tetapi Syekh Abdul Qadir itu belum nabi. Masih setaraf makomnya wali. Nah itu bangga Nabi Muhammad terhadap itu dan dipamerkan kepada siapa? Kepada nabi-nabi terdahulu. Nah bagi kita cerita semacam ini bagaimana? Bagi kita cerita semacam ini tentunya kita akan mengatakan bahwa kita ini harus bisa menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kemudian kita upayakan. Jangan sampai kemudian hanya mendengar ceritanya saja, kemudian kita mengatakan kita tidak masuk. Oke, jadi saya ulang lagi bahwa kenapa Ibunda Aisyah meriwayatkan banyak sholat malamnya Nabi. Yang pertama, tadi apa alasannya? Karena Ibunda Aisyah lah yang mengetahui bangunnya Nabi untuk melakukan sholat. Yang kedua, karena sholatnya Nabi dilakukan di rumah. Wa anha, lan iku setengah saking Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dawu sapa Aisyah atau Ibunda Aisyah, mingkul lilaili iku setengah saking saben-saben wengi qad autara teman-teman wis salat witir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantahan nuli temeka apa witruhu witire Kanjeng Nabi ila sahari maring waktu sahur muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah selanjutnya adalah berkait tentang bagaimana sholatnya Nabi saat sholat malam. Sholatnya Nabi saat sholat malam itu beliau melakukannya dari 1/3 atau 1/2 malam
sampai kemudian masuk waktu sahur. Ketika waktu sahur, beliau makan dulu mungkin. Nah, setelah itu baru kemudian beliau menunggu atau sholat fajar ya, menunggu sholat subuh sembari kemudian melakukan sholat fajar. Jadi kayaknya Nabi Muhammad kalau malam nggak tidur. Dan menariknya tadi tuh, ketika Nabi Muhammad melakukan sholat malam yang dilakukan oleh Nabi dengan jumlah 11 rakaat. Nabi Muhammad kan melakukannya panjang sekali dan khusyuk sekali. Ibunda Aisyah tadi sempat mengatakan, saking panjangnya sholat Nabi, ketika Ibunda Aisyah ngelilir, Nabi masih sholat. Kemudian Ibunda Aisyah tidur lagi, ngelilir lagi, Nabi masih sholat. Sampai kemudian subuh. Ya, waktu subuh datang, Ibunda Aisyah bangun, Nabi ya masih setelah sholat atau Nabi masih sholat. Itu begitu. Nah, dalam kaitan semacam itu, Ibunda Aisyah tadi bertanya, Kanjeng Nabi, atanamu qabla atuwatiroh. Apakah jenengan itu sudah tidur sebelum jenengan niku sholat witir? Apakah Anda tidur sebelum Anda melakukan sholat witir? Itu kan kata Ibunda Aisyah. Jawabnya Kanjeng Nabi, ya Aisyah, inna ainai tanamani walayanamu qalbi. Aisyah, mata saya tidur keduanya, tetapi hati saya tidak tidur. Itu bedanya Nabi Muhammad dengan kita. Kalau kita matanya tidur, hatinya ya merem. Ya. Merem. Ya buktinya apa? Diselomot, rokok, sikilmu karo koncomu, kamu nggak kesakitan. Ya. Kemudian disenggol kakimu oleh kawanmu, kamu juga tidak terasa. Dibangunkan pun tidak terasa. Bangun-bangun subuh-subuh, nggak kerasa. Tiba-tiba sudah menjelang terbit fajar, terbitnya matahari. Ya, dibangunkan, duh, kok wis awan aku dorong sholat subuh, nggak digugah aku ya. Kamu sudah tidak bangunkan, tak goyang-goyang, bahkan kepalamu tadi tak seret, tapi kamu tetap tidur. Itu bukan seperti Nabi Muhammad. Nggak seperti Nabi Muhammad yang inna ainai tanamani walayana mukal qalbi. Jadi Nabi Muhammad itu menghabiskan malamnya untuk kemudian berbisik dengan Allah. Nah, bagi Nabi Muhammad, Allah adalah kekasihnya yang melebihi kekasih-kekasih biasa. Beliau punya cucu, beliau punya istri. Nabi Muhammad itu kan punya istri, punya cucu, punya anak. Yang beliau cintai, yang beliau sayangi. Tetapi kecintaan beliau kepada mereka tidak lebih cinta, ya kan? Dibanding dengan Nabi. Artinya cintanya beliau dengan Allah itu lebih cinta dibanding mencintai para istri-istri beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau. Kalau ngomong dengan istri-istri beliau, memang nikmat. Beliau ini, Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad cerita-cerita ngomong dengan cucu-cucu beliau, dengan putra-putra putri beliau, itu memang nikmat. Tetapi tidak senikmat ngomong dengan Allah atau berbisik dengan Allah. Makanya malam semuanya diberikan waktu untuk berbisik kepada Allah. Itu Nabi Muhammad. Dan itu Nabi Muhammad menikmati. Nah kalau kita kan enggak, sholat 2 rakaat setahun ya rasanya. Artinya apa? Di situ kita karena memang sholatnya itu tidak berdasarkan atas dasar cinta.
Nah kalau cinta kurang 2 rakaat, ya kan? Tambah lagi. Itu kalau cinta begitu. Nah, sholatmu sudah semacam itu, insya Allah kamu jadi wali sudah. Ya. Nah, tapi bisa kamu kok begitu ya. Jadi sholat 2 rakaat kurang, sholat 4 rakaat kurang, sholat 6 rakaat kurang. Ya. Kapan itu? Manakala kamu sudah diuji oleh Allah. Ya. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa dicurhati, tidak ada yang bisa dicek ngomong dan lain sebagainya. Maka disitulah enaknya berbisik kepada Allah. Wah enak banget. 2 rakaat selesai kok, tambah lagi. Kenapa? Nggak ada berpikiran mau kemana. Dengan kawan nggak bisa menjawab kegelisahan kita. Dengan siapapun, nah itu enak bermunajat. Nah, itu enak bermunajat. Sehingga tadi 6 rakaat masih kurang. Nah, biasanya 1 rakaat aja sudah muntah-muntah. Ya. Nah, itu bisa kita semacam itu. Manakala kita diuji betul-betul diuji. Tapi kalau kamu diuji kira-kira ngapain? Tutupan botolmu itu. Ngeri. Miras yang dipegang. Pacar yang kemudian ditemui. Sudah berkali-kali diajarkan. Sudah berkali-kali kamu mendengar hadisnya. Sudah berkali-kali kamu mendengar syair bahwa obat hati manakala kita risau, manakala kita galau, manakala kita susah. Salah satunya adalah baca Quran. Dekat dengan ulama, sowan dengan ulama, dan lain sebagainya. Kok larinya ke sana? Larinya ke sana. Utawa lebih kemudian main PS dari meleknya mata sampai kemudian meremnya mata. Nah, itu tidak baik semuanya. Beda dengan Allah, beda dengan Nabi, beda dengan para wali. Mereka manakala punya masalah, tempat bersandar kepala beliau-beliau ini adalah Allah. Tempat bercurhat beliau-beliau ini adalah Allah, bukan siapa-siapa. Sehingga tadi saya katakan, ada keasyik masukan manakala kita diuji, dan pada saat itu tempat bersandarnya hanya Allah. Sholat 2 rakaat masih kurang, 4 rakaat masih kurang, 6 rakaat masih kurang. Tetapi beda dengan para wali, para ulama, dan juga para nabi yang kemudian memang betul-betul tulus berbisik kepada Allah, menyembah kepada Allah, sehingga rakaat itu dianggap rakaat kurang terus. Ya. An Abdillah, saking Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abdillah bin Amr bin As. Qala dawuh li kedua ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, he Abdillah, la takun ojo ana sapa sira mithla fulan ing sepadane fulan. Kana ana sapa fulan iku yaku muju meneng sapa fulan minal laili saking wengi. Fatarokan ulih ninggalake sapa fulan qiyamal laili ing salat wengi. Muttafaqun alaih. Satu ketika Abdullah bin Amr bin As itu dinasihati, diberi wasiat oleh Nabi Muhammad SAW, dengan Nabi mengatakan kepada beliau Abdullah bin Amr, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumu minal lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, kamu itu jangan seperti fulan, yang mana fulan tersebut itu dia melakukan sholat malam, tapi kemudian meninggalkan sholat malam selanjutnya. Artinya nggak istiqomah. Ya. Kalau kamu sholat malam lah istiqomah.
Sholat malam lah istiqomah. Karena sholat malam ini kawan-kawan termasuk bagian daripada ihwal perbuatan para solihin, para nabi dan para aulia. Rahasia mereka diangkat oleh Allah menjadi orang mulia, salah satunya adalah sholat malam. Banyak yang diangkat menjadi mulia di mata Allah karena sholat malam. Tapi beda ya dengan orang-orang sekarang yang bisa sholat malam lantas kemudian alhamdulillah bisa sholat malam di post di FB. Para aulia, para nabi dan juga para orang soleh itu tidak begitu. Melakukan sholat malam nggak perlu di post di postingan FB. Sehingga mereka diangkat menjadi orang mulia di mata Allah. Nah, dulu ketika saya masih mondok juga wejangan kayak Jamal itu sama. Nek ngerasa bodoh, nek merasa malas, kalau merasa niatnya sudah luntur untuk belajar, obati dengan sholat malam. Obati dengan sholat malam, insya Allah kebodohan akan hilang. Insya Allah malasnya akan hilang. Insya Allah niatnya akan lurus kembali. Butuh untuk kemudian kita meluruskan kembali niat kita. Butuh untuk apa? Untuk kemudian kita bisa semestinya. Makanya sholat malam. Biar kita pintar, biar lurus kembali niat kita. Nah tentunya itu adalah tadi saya katakan, ini adalah ihwal atau apa? Perilaku para orang soleh, para nabi dan para wali. Ikuti. Kenapa? Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, mengikutilah jalannya perilaku orang yang baik. Nek pingin tok nggak ngelakoni, ya kan? Ya nggak api. Nek pingin tok nggak ngelakoni, ya nggak bisa dapat gitu. Pingin pintar maka harus belajar karena wasilah atau jalan untuk menuju pintar adalah belajar. Pingin mulia, hiasi diri kita dengan sifat-sifat mulia. Nggak harus jadi DPR, nggak harus jadi guru, nggak harus jadi dan lain sebagainya. Sifat-sifat mulia itu bagaimana? Sifat sabar, tawakal, tawadhu. Ya. Kemudian apa lagi? Takwa dan lain sebagainya. Hiasi diri kita dengan sifat-sifat tersebut. Takwa itu takut kepada Allah. Ada orang atau tidak ada orang. Itu takwa. Oleh karena itu, nenggak kita hiasi dengan sifat-sifat mahmudah diri kita. Jangan anggap dirimu akan jadi mulia. Meskipun kamu jadi DPR. Meskipun kamu jadi presiden. Meskipun kamu jadi apa dan lain sebagainya yang punya pangkat-pangkat itu. Nggak akan mulia. Lihatan para DPR itu. Lihatan orang-orang yang punya pangkat. Baik di kepolisian, di tentara yang tidak punya akhlak. Mereka tidak mulia di mata manusia, tidak mulia di mata Allah. Karena memang diri mereka tidak memiliki sifat-sifat mahmudah. Punya pangkat, punya derajat, punya kehormatan. Menjadi seorang irjen, menjadi seorang letnan, menjadi seorang presiden, DPR, dan lain sebagainya. Tapi karena memang tidak punya sifat mahmudah, mereka tidak dihormati di masyarakat. Tidak mulia di mata Allah. Oleh karena itu, untuk kemudian menjadi mulia, itu bukan derajat dan tahta. Dan juga harta. Tetapi apa? Sifat mahmudah. Wan Ali bin Abi Thalib Nah, salah satu sifat mahmudah itu ya istiqomah juga kan.
Bagaimana kata Nabi tadi itu? Jangan sampai kamu sholat malam seperti fulan yang hanya sholat malam satu kali, yang lainnya nggak sholat. Nah, intinya itu kan kita diminta untuk istiqomah. Istiqomah itu termasuk juga bagian daripada perilaku orang-orang soleh, perilaku para wali, perilaku para nabi. Mereka diangkat menjadi orang soleh, mereka diangkat oleh Allah menjadi wali, mereka diangkat menjadi seorang nabi karena keistiqomahan dalam berbuat baik dan beribadah. Saya sering cerita, seorang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad masuk ke surga, keliling-keliling ke surga. Nabi Muhammad pada saat itu mendengar gesekan daripada sandalnya Bilal bin Rabah. Padahal Bilal bin Rabah itu masih hidup. Tapi sandalnya sudah tergesek-gesek di surga. Ini yang kemudian Nabi Muhammad curiga. Penasaran. Apa keistimewaan seorang Bilal bin Rabah? Sandal saya saja, kata Nabi Muhammad, belum tergesek-gesek di surga. Tapi sandal Bilal bin Rabah yang warnanya hitam kulitnya itu sudah tergesek-gesek di surga. Akhirnya ketika beliau turun dari Mi'raj beliau langsung menemui Sayyidina Bilal bin Rabah dan tanya, Bilal bin Rabah, sejatinya punya keistimewaan apa kamu? Kok gesekan sandal kamu sudah ada di surga? Bilal bin Rabah yang pada saat itu tawaduk mengatakan, kula mboten gada nopo-nopo. Nabi, kula mboten gadah keistimewaan nopo-nopo ya Rasulullah. Kamu puasa, kata Nabi. Enggak ya Rasulullah. Saya kalau puasa nggak kuat ya Rasulullah. Kamu sholat malam? Enggak ya Rasulullah. Lalu apa? Dipikir oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mengatakan, mungkin ya Rasulullah, saya itu daimul wudu. Kalau batal, saya wudhu lagi. Kalau batal, saya wudhu lagi. Mungkin itu ya Rasulullah. Oh, itu keistimewaanmu. Pantas kemudian sandalmu wis gesek-gesek nang surga. Ini daimul wudu. Selama mata kita kemudian masih terbuka dan kita belum tidur, kalau batal usahakan wudhu lagi. Terutama ketika belajar. Karena ilmu itu seolah cahaya. Dan hatimu seolah cermin. Ilmu itu akan memantul ke cermin tersebut. Dan kamu akan tahu kamu itu di mana. Kamu itu siapa. Kalau kamu sudah tahu dirimu, maka kamu akan mengatakan bahwa kamu adalah abdun. Seorang hambanya Allah yang diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Itu kamu akan sadar begitu. Karena apa? Bisa bercermin dengan ilmu. Kamu akan mengatakan bahwa kamu adalah umat Nabi Muhammad yang seharusnya mengikuti Nabi Muhammad dalam tingkah laku Nabi Muhammad SAW dan menjaga syariatnya. Tidak malah kemudian yang lain-lain. Itu kalau sudah kita dalam keadaan wudhu semacam itu. Jadi cahaya, ilmu itu seperti cahaya, hati kita seolah cermin. Cermin itu ada yang bersih, manakala pemilik cerminnya selalu membersihkan. Nah, dalam kaitan ini kita punya hati dan sebagai cermin kita harus bersihkan dengan cara apa? Jangan banyak-banyak melakukan dosa, sering-sering bertoharoh. Itu begitu. Sehingga tadi ngaji kok susah banget memahami. Ngaji kok susah kemudian menghafalkan. Banyak-banyak bertoharoh.
banyak-banyak bersesuci. Jauhi apa yang maksiat. Sedikit apapun, sekecil apapun maksiat. Nah, insya Allah ya itu tadi, ilmu itu akan seperti pemantul. Ya. Apa-apa ilmu itu akan sebagai petunjuk karena masuk ke dalam hati kita. Ya. Sayyidina Ali. Wan Ali bin Abi Thalib qala dawu sapa Ali bin Abi Thalib qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Autiru salat witir sapa sira kabeh ya ahlal Quran, he ahli Quran. Painongoh sak temene Allah iku witrun ganjil yuhibbu demen sapa Allah al witra ing ganjil. Rawang riwayatake ing hadis al witra ing salat witir ngene atau ganjil. Sapa al satu Imam Hamzah wa sahalan karen sahih ing hadis sapa Ibnu Huzaimah. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali dan orang-orang dan sahabat pada saat itu, salatlah kamu salat witir ya ahli Quran. Nah, ini tentunya bukan hanya ahli Quran saja tetapi pelajar pun juga masuk di dalamnya. Karena apa? Salat witir itu ibadah. Semakin banyak kita melakukan ibadah, maka semakin banyak kita punya cahaya ilahiyah yang kemarin saya terangkan. Semakin banyak cahaya ilahiyah, maka semakin banyak kita dapat petunjuk. Ya, kemarin dikatakan dalam Kifayatul Atqiya, man kasura dikruhu, kasura nuruhu. Orang yang banyak dikirnya, orang yang banyak amalnya, banyak cahayanya. Wa man kasura nuruhu kasura sirruhu. Orang yang banyak cahayanya akan banyak rahasia-rahasianya atau kehebatan-kehebatannya. Rahasia-rahasia Allah akan dibuka oleh Allah di mata batinnya atau mata batinnya akan dibuka oleh Allah untuk melihat rahasia-rahasia Allah. Itu begitu. Jadi wajar ketika seorang dibuka mata batinnya itu bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Nah, tentunya tidak kita orientasinya itu untuk kemudian dari zikir kita. Tapi lebih daripada itu adalah apa? Nek hati kita sudah bersih, hati kita ada cahaya ilahiyahnya, mudah melakukan kita untuk beribadah. Itu aja. Mudah kita untuk melakukan kebaikan. Jauh kita dari kemaksiatan. Nah, orang yang semacam itu sudah nikmatnya sempurna kawan-kawan. Manakala tadi gampang ibadah, susah untuk maksiat, itu enak. Nikmat yang paling besar saya kira, dan bukan saya kira, ya banyak ulama mengatakan hal itu. Jadi kalau seandainya mereka diuji oleh Allah, mereka nggak masalah. Tapi jangan pernah kemudian diambil nikmat mereka yang besar itu, yakni apa? Enaknya ibadah dan jauh dari maksiat. Itu para wali, para orang soleh, dan para nabi begitu, kawan-kawan. Wan Ibnu Umar, anan Nabi saat temani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ij'alun dadekno sapa sira kabeh akhir salatikum ing akhire salat sira kabeh bilaili kelawan bilaili ing dalem wengi, witron ing salat witir. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, jadikanlah akhir salatmu dengan salat witir. Jadi kalau kamu melakukan sholat apapun, kalau sudah malam hari, tutup dengan sholat witir. Ini yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wan Tolkien bin Ali, qala dawu sapa Tolkien bin Ali radhiyallahu an. Sami itu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawu sapa Kanjeng Nabi, lawitron ni ora ana witir loro iku maujud bilailatin ing dalam wengi. Rawang riwayatake ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa satu lan Imam telu wa sahalan kana sahih ing hadis sapa Ibnu Hibban. Kalau kamu melakukan sholat witir, jangan lakukan sholat witir 2 kali. Kalau sholat witir dilakukan 2 kali nanti genap. Paham? Contoh nih,
Kamu sudah melakukan sholat witir pada saat setelah sholat taraweh 3 rakaat. Oke? Kok pada malam hari kamu dibangunkan oleh Allah untuk sahur, dan sebelum sahur kamu sholat atau setelah sahur kamu sholat karena masih ada waktu. Kemudian sholatnya sholat witir. Sholatnya sholat witir. Berapa? Tambah 1 atau tambah 3. Nah, genap nanti. Ya, karena langsung otomatis menyatu dengan sholat witir sebelumnya. Sehingga bagaimana? Sholat sunnah witir, kalau ingin sholat sunnah witir lagi di sholat witir yang lain, di waktu yang lain, maka sholatnya harus genap. Dan niatnya, usolli sunatan minal witri. Rok'ataini itu betul. Lillahi ta'ala. Jangan sholat witir ganjil lagi, nanti genap. Jadi nggak sholat witir. Nah, itu begitu. Maka di sini la witroni filailatin. Tidak ada dikategorikan sebagai sholat witir manakala dilakukan 2 kali sholat witir dalam 1 malam. Nggak boleh. Nggak boleh itu maksudnya ya akan secara otomatis menyatu. Sehingga tidak lagi sholat witir karena jumlahnya genap. Itu begitu. Wan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an Allahu alam bi shawab. Rabbi fang